Oke teman-teman, dari penjelasannya tadi sudah jelas alasannya kenapa hasil swabnya tidak diberikan kepada eh, pasien positif COVID-19. Sebenarnya Yo yo yo, what's up boy? Balik lagi di channel Berno Production. Oke, teman-teman, sebelumnya terima kasih buat kalian yang masih mau nonton video dari kita. Jadi di video kali ini kita mau bahas mengenai COVID-19 di Manggarai, guys. Terinfo kalau di Manggarai khususnya sudah masuk kategori zona merah ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita bahas COVID-19 di Manggarai? Ya karena ada beberapa hal yang sangat viral sekali guys sekarang. Dan itu ya cukup membuat masyarakat Manggarai takut guys. Betul sekali. Jadi pada video kali ini kami lebih ke pendalaman berkaitan dengan video viral. Jadi di sini untuk kami membedah poin-poin penting dari video tersebut. Sebelum kita mulai, kita mau tayangkan dulu videonya teman-teman. Kami no ay sa sotar may pasien malamat Kalimantan positif keluar SPP itu jamo sebab dia mata keluar luin jamo soalnya maka KPA bagaimana surat kami tumpang lengkap hanya menghitung kakak hasil swab masih mana kan kalau positif kan tema sono apa tertekan kami kain no tema perhatian botai saya bome dokter lengkap hanya 3 papan, kami 3 minggu di sini. Tidak ada tindak lanjut. So kami hogang. Mereka bawa janji kanang. Janji itu sesuai. Itu emang barang penjara kami. Kami minta swab, ibu jawab sekarang. Mana hasil swabnya? Mana kertas hasil swab? Stempel dari Kupang. Yang penting makan dari sana mau makan tempe. Botai makanan bergizi gitu sekarang yang baru kami tempe aku takut. Baik temanga. Baik, pandai sekat, pandai tanam mati. Kami sudah tidak mandi sampai sejam ini. 2 hari tidak mandi, tidak ada air. Kami sudah minta air dari kemarin. Cepat itu hasil swab, karena kami minta itu sekarang. Oke teman-teman, seperti itu tadi videonya. Dari video tersebut ada beberapa poin penting yang mau kita bahas, yang mau kita bedah satu persatu. Dari kata-kata yang disampaikan oleh para pasien positif COVID-19 yang sedang karantina. Jadi kita di sini sedang membedah kata-kata mereka, apa yang mereka sampaikan. Jadi kita mulai dari yang pertama. Soero romanga kami no ay sa sotar may pasien malamat Kalimantan positif keluar SPP itu jamo sebab dia mata keluar luin jamo soalnya maka KPA bagaimana surat kami tumpang lengkap Hanya menghitung kakak hasil swab. masih mana Jadi dari video tersebut, dari kata-kata yang disampaikan oleh salah satu pasien positif COVID-19 dari video tersebut, ia menyampaikan bahwa tidak apa-apa mereka seberapa lama sudah mereka tinggal di sini, intinya mereka menuntut hasil swabnya mereka diberikan kepada mereka. Jadi itu yang menjadi persoalannya mereka di sini. Jadi selain itu ada beberapa hal penting juga yang disampaikan dari video tersebut. Jadi kita lanjut ke hal penting berikutnya dari video tersebut. tema masalah tamat hasil swabnya tertekan kami kain no tema perhatian. Oke, teman-teman, jadi Mereka merasa tertekan. mereka merasa tertekan di sana. Jadi mereka di karantina merasa ditertekan juga. Mereka merasa tertekan, tidak ada perhatian. Tidak ada katanya, perhatian teman-teman. dari pemerintah atau dari petugas. pemerintah. Jadi kita belum tahu pasti berkaitan dengan hal ini teman-teman. Botai saya bome dokter lengkap. Jadi mereka bilang katanya sampai di sana dokternya lengkap dengan fasilitasnya lengkap. Jadi berdasarkan pengalamannya mereka, nah faktanya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Obat hanya 3
Dan ini lagi teman-teman, mereka bilang kalau mereka sudah 3 minggu di sana dan obatnya hanya 3 papan. Tindak lanjut so kami hogan. Mereka bawa janji-janjikan nang. Jadi mereka menuntut janji teman-teman. Ibu tidak ada mulut mau jawab kok. Kami minta swab, ibu jawab sekarang. Jadi sekali lagi mereka minta swab, mereka menuntut swab. Jadi pentingnya seperti itu teman-teman. Jadi tidak apa-apa mereka sudah dinyatakan positif COVID-19, jadi mereka menuntut swab hasil pemeriksaannya mereka, biar lebih memastikan bahwa mereka benar-benar positif atau tidak. Kita lanjut lagi teman-teman. Botai makanan bergizi gitu sekarang baru kami tempe aku takut. Baik temanga. Mai tai pandai sekat, pandai tanam meti. Oke, Jadi di sini juga mereka protes tadi teman-teman. Tadi mereka bilang makanannya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi katanya dari kata-kata yang disampaikan oleh salah satu pasien positif COVID ini tadi, sebelumnya disampaikan bahwa makanannya dijamin, makannya bergizi, tapi berdasarkan apa yang disampaikan, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Selain itu juga disampaikan juga bahwa di sana terjadi krisis air. Jadi di sana terjadi krisis air. Di tempat mereka di karantina itu airnya tidak mencukupi. Jadi mereka sudah berapa hari mereka tidak kekurangan air di sana. Coba dipilih lagi. oke kita lanjut lagi teman-teman ya. Pandai tanam meti. Kami sudah tidak mandi sampai sejam ini. 2 hari tidak mandi. Tidak ada air. Kami sudah minta air dari kemarin. Ternyata mereka sudah minta air tapi belum ada. Iya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu videonya. Dan di sini juga teman-teman ada beberapa video klarifikasi. Itu ada penjelasan dari gugus tugas terkait komplain pasien, terkait komplain video yang awal tadi teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang dia ingin klarifikasi. Oke teman-teman, jadi ini terkait air teman-teman, karena ada beberapa pasien tadi yang mengeluh juga masalah air. Kita lihat kita lihat bagaimana pernyataan atau tanggapan klarifikasi dari juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Manggarai. Dari videonya seperti ini. Terkait air, selama ini memang banyak keluhan itu ketika klaster kecil ini berada di Wisma Atlet. Jadi sebelum-sebelumnya ini bukan kali ini saja kita melakukan perawatan terhadap pasien COVID di Wisma Atlet. Dari dulu tidak ada masalah. Air ada jalan apa semua. Jadi kami selalu konfirmasi dengan PDAM bahwa itu tidak benar bahwa airnya tidak jalan. Biasanya kalau tidak jalan itu dilaporkan kepada petugas dan petugas langsung konfirmasi dengan PDAM, karena PDAM selalu standby untuk sesewaktu kalau misalnya airnya tidak jalan itu ada tangki untuk datang untuk membantu perbaikan. Sehingga ketika mereka menyampaikan bahwa tidak ada air, sebenarnya itu tidak benar, karena kita sudah konfirmasi dengan petugas bahwa hari Jumat biasanya petugas langsung untuk cek dalam, mereka menggunakan APD lengkap untuk mengecek setiap kamar air yang mengalir di setiap kamar mandi. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh juru bicara gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Manggarai ya teman-teman. Jadi yang mengatakan bahwa tidak benar yang disampaikan oleh beberapa pasien bahwa di sana tidak ada air. Tidak ada air. Ternyata memang yang disampaikan oleh juru bicaranya ini bahwa selalu kalau mengenai air itu selalu standby gitu. Dan kalau misalnya ada kendala air di sana pasti ada konfirmasi dengan petugas PDAM Manggarai. Jadi dari petugas PDAM mereka akan konfirmasi ke petugas yang menjaga di tempat karantina. Jadi pasti mereka akan mengecek bagaimana kondisi air di sana. Jadi Itu terus yang kedua juga mengenai hasil swab. Kenapa hasil swab tidak tidak ditunjukkan ke pasien mengenai hasil swabnya itu teman-teman. Jadi ini juga ada klarifikasi, ada penjelasan dari
juru bicara dari COVID-19. COVID-19 ya teman. Terus terkait rekam medik, rekam medik, sebagaimana saya sampaikan tadi berdasarkan undang-undang itu sebenarnya catatan perkembangan pasien atau medical record tentang kondisi pasien, baik kondisi penyakitnya, kesehatan apa semua gitu. Jadi hak pasien itu mendapatkan informasi itu dan bukan hak pasien untuk melihat dan memegang medical record, tidak. Jadi hak pasien itu mendapatkan informasi terkait apa yang ada dalam medical record. Catatan perkembangan itu dijelaskan, makanya kan health education kita jelaskan kepada pasien terkait kondisinya dia. Tidak berarti bahwa medical record dia pegang, dia lihat ini, tidak. Informasi yang ada dalam sini itu disampaikan kepada pasien dan wajib hukumnya untuk disampaikan, dan pasien juga wajib hukumnya untuk mendapatkan setiap informasi terkait kondisi kesehatan atau kondisi perkembangan penyakit ini. Ini acuannya kita dasar hukumnya ini Undang-Undang 29 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang 14 tahun tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, dan nomor 44 2009 tentang rumah sakit. Oke teman-teman, dari penjelasannya tadi sudah jelas alasannya kenapa hasil swabnya tidak diberikan kepada pasien positif COVID-19. Sebenarnya berdasarkan apa yang disampaikan itu sudah ada regulasinya, jadi sudah diatur dalam undang-undang tentang medical record. Jadi pasien itu hanya berhak untuk mendapatkan informasi berkait dengan hasil pemeriksaan itu. Jadi mereka tidak berhak untuk memegang hasil swabnya. Jadi seperti itu sebenarnya alasannya, seperti yang disampaikan oleh juru bicara COVID-19 untuk Kabupaten Manggarai, teman-teman. Iya, sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Alasannya sudah menjadi jelas dari penjelasan yang disampaikan. Mungkin COVID-19. Jadi mungkin untuk videonya itu saja. Jadi pesan dari kita, dari saya dan juga dari Noni, buat kalian yang nonton video ini supaya tetap taati atau ikuti protokol kesehatan, pakai masker, terus jaga jarak, cuci tangan. Ya betul sekali teman-teman. Yang paling penting sekali teman-teman, pesan dari kita tadi mengenai ikuti protokol kesehatan teman-teman.